Baik, terima kasih. Aku izin baca ya. Pemateri kita pada kali ini memiliki berbagai penghargaan, yaitu First Runner-up of National Essay Competition held by Midwifery Department Faculty of Health Science University of Muhammadiyah Marathon 2021. Lalu selanjutnya terdapat bronze medal kelas poster PKMRE Pimnas 35 Universitas Muhammadiyah Malang 2022 dan juga lainnya. Lalu untuk pengalamannya, yaitu sebagai volunteer pada Community Dedication Department of Midwifery, Faculty of Medicine, Brawijaya University 2022, lalu pembicara pada Maternity Class Department of Midwifery, Faculty of Medicine, Brawijaya University 2022, dan juga yang lainnya. Lalu saat ini pemateri kita sedang menempuh pendidikan pada Bachelor of Midwifery, Brawijaya University. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut pemateri kita yang kelima, Kak Adinda Zahrani Mintarja. Selamat siang, Kak. Bagaimana kabarnya nih, Kak? Halo, halo. Assalamualaikum. Apa suaraku terdengar ya? Salam selamat siang, Kak. Sudah terdengar, Kak. Oke, selamat siang semuanya. Baik, Kak. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Adinda, waktu dan layar kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin sebelumnya saya izin untuk off cam ya. Atau nanti mungkin di tengah saya akan off karena takutnya tidak kuat untuk sinyalnya. Oke, mungkin saya mulai aja ya. Sebentar. Oke. Apakah sudah terlihat ya? Izin menjawab sudah terlihat, Kak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Selamat datang di PKM Training Days 2023. Dan hari ini saya akan membahas PKM dari skema riset eksakta. Perkenalkan, saya Adinda Zatarja, mahasiswa semester 6 dari Prodi Kebidanan Angkatan 2020. Hari ini, untuk yang pertama, harus didiskusikan mengenai PKM riset eksakta ini. Nah, beberapa hal yang akan saya sampaikan nanti segala ya. Kemudian ketentuan dari PKMRE, sal contoh karya, dan juga caranya untuk lolos pendanaan versi tim Grini Maternity Pack. Oke, mungkin teman-teman tahu, mungkin dari pembukaan kemarin, PTD kami adalah kegiatan inti dari Pekan Mahasiswa Nasional, di mana kaitannya itu ada PKM-nya, ada PKM insentif dan PKM pendanaan. Nah, dari PKR ini sendiri masuk ke golongan PKM pendanaan gitu, teman-teman. Nah, teman-teman juga perlu tahu mungkin kalau PIMNAS ini sudah diadakan sejak tahun adalah Baik, untuk teman-teman dan kakak-kakak mohon ditunggu karena kakak masih terdapat terkendala jaringan. Terima kasih.
Halo, apakah suaraku sudah masuk? Izin menjawab sudah, Kak. Ini. Oke, kalau Oh, gitu aku ini lanjutin ya. belum. Iya, bagaimana? Sudah terlihat belum? Izin menjawab sudah, Kak. Oke, kalau gitu boleh saya lanjutkan? Nggak tahu. Dipersilakan, Kak. Nggak tahu gimana. Live nggak? Live. Gimana caranya? Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Oke, jadi langsung aja masuk ke skema PKMRE. Jadi PKMRE intinya adalah PKM di mana basisnya itu adalah penelitian di bidang riset eksakta yang mengungkap permasalahan yang memang sudah ada dan butuh solusi yang cepat gitu teman-teman. Yang memang kira-kira tuh masalah ini concern sekali sehingga perlu solusi yang segera. Jadi kira-kira PKRE ini adalah jenis PKM sangat mirip dengan kira-kira tugas akhir teman-teman nanti ya gitu. Jadi ada permasalahan, teman-teman buat solusinya kayak gitu. Nah, kemudian di sini komposisi mahasiswanya itu kira-kira 3 sampai 5 orang dengan pendanaan yang bisa teman-teman dapetin 5 sampai 7 juta untuk nominalnya seperti itu. Luaran wajibnya lebih sama ya sama PK-nya dan artikel ilmiah gitu. Jadi karakteristik UMRE ini intinya sebuah masalah kemudian atau penelitiannya tersebut, tapi teman-teman merasa solusi tersebut masih kurang efektif kayak gitu. Sehingga teman-teman nih pengen mencari solusi lain yang memang terbukti lebih efektif daripada yang sudah ada kayak gitu. Mungkin ini aku skip aja ya, karena mungkin teman-teman udah dapet dari yang kemarin. Oke, kuat jadi mau dimintain share screen dari panitia. Oke, mungkin bisa lanjut aja ya ke slide berikutnya. Oke, nah jadi langsung ke inti dari core data kali ini ya, asal dari PKMRE. Nah, karena yang sudah saya jelaskan tadi, karena PKMRE ini sistematikanya itu sangat mirip dengan tugas akhir teman-teman nanti gitu. Jadi lebih untuk isinya itu sama. Yang pertama ada daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode riset, dan bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Nah, apa sih yang teman-teman di sini perlu concern untuk isi dari tiap-tiap substansinya gitu ya. Bab 1 pendahuluan ini bahas latar belakang, kesalahan, justifikasi ilmiah, atau permasalahan yang tua. Nah, di mana di sini permasalahan tersebut itu solusinya belum ada, atau solusinya udah ada dari penelitian sebelumnya, namun masih efektif kayak gitu. Nah, sinilah teman-teman itu diminta untuk mengembangkan ilmu state art teman-teman. Inti dari PKMRE itu solusi yang masuk terus kebermanfaatannya, benar concern, dan yang ketiga dia ini bisa diterapkan itu logik atau realistik kayak gitu. Nah, kenapa state of art? Karena yang dinilai sangat mendapatkan poin yang paling tinggi di PPR itu adalah kebaharuan atau inovasi yang teman-teman berikan kayak gitu. Selanjutnya di bab 2 tinjauan pustaka, isinya di sini adalah status quo penelitian sebelumnya atau hasil penelitian yang sebelumnya yang jadi landasan penelitian dari teman-teman ini gitu. Misalnya, teman mau penelitian tentang
luka bakar seperti itu. Luka bakar penelitian yang paling baru misal menggunakan lidah buaya seperti itu. Namun dengan lidah buaya ternyata penelitian hasilnya hanya bisa menyembuhkan dalam hari gitu. Sedangkan menurut teman-teman nih kayaknya kalau disesuaikan dengan konsep penyembuhan luka, hemostasis dan sebagainya itu kok terlalu lama gitu ya. Seharusnya bisa dong mungkin 4 hari aja gitu. Teman-teman pengennya kayak gitu misal ya. Akhirnya dengan permasalahan tersebut yang teman-teman rasa akhirnya teman-teman nyari nih ide mungkin pakai bahan apa nih mungkin bunga krisantium atau sebagainya. Research dari jurnal kayaknya ini bisa menyembuhkan luka dengan lebih cepat. Nah, ini dibahas di tinjauan pustaka. Yang ketiga, ada metode riset. Nah, metode riset ini sebenarnya merupakan core dari penelitian teman-teman. Kenapa aku bilang core? Karena di sini bukan hanya ada waktu, tempat, alat, dan bahan riset, tapi juga di sini akan membahas kira-kira langkah penelitian teman-teman ke depan ini akan kayak gimana sih? Gitu. Teman-teman akan pakai prosedur riset seperti apa, analisa datanya seperti apa, apakah datanya kualitatif atau kuantitatif, kemudian cara penerapan datanya seperti apa, apakah teman-teman menggunakan atau menggunakan one way ANOVA test atau two way ANOVA test atau jadi di sini teman-teman benar-benar menjelaskan kira-kira nanti sampai akhir penelitian itu prosedurnya akan seperti apa kayak gitu. Jadi bukannya kayak misal menggunakan hewan coba-ratus norvegicus, kemudian teman-teman jelasin tentang, oh kita akan menganalisis lalala kayak gitu, bukan aja, tapi benar-benar sampai akhir data didapatkan, bagaimana cara penafsiran datanya. Makanya ini aku bilang penting metode riset karena ini core penelitian kalian gitu. Yang selanjutnya, bab 4 adalah biaya dan jadwal kegiatan. Sebenarnya ini tuh kalau bisa dibilang nggak penting dalam penelitian tuh bisa dibilang nggak penting-penting banget. Tapi kalau teman-teman salah dalam menganggarkan dana, ini justru bisa membunuh tim teman-teman. Kenapa aku bilang membunuh? Karena kalau anggarannya nggak sesuai, atau mungkin minus, atau mungkin nggak realistik, ini benar-benar bisa langsung cut down, pasti teman-teman akhirnya nggak lolos pendanaan, kayak gitu. Karena kenapa? Misal nih, teman-teman kurang research tentang riset. Tiba-tiba di tengah jalan, pas lagi penelitian, ada penelitian yang kurang gitu. Ada pengujian yang kurang, tapi teman-teman nggak anggarin di dananya teman-teman. Otomatis nggak bisa dong, dananya udah kurang. Terus teman-teman mungkin yang bilang, ayo udahlah aku ingin aja deh pakai uang aja gitu nggak apa-apa. Teman-teman dananya teman-teman karang nih gitu, sesuai dengan 5 sampai 7 juta tadi gitu dan pendanaan. Nah, ini nggak bisa ya teman-teman. Jangan pernah dilakukan di PKM. Karena reviewer dari PKM ini tahu banget gitu, mana tim yang beneran dia menghitung anggaran dana dengan tepat dan mana yang dikarang kayak gitu. Entah dia minus atau dia kelebihan kayak dikorupsi gitu ya istilahnya. Karena teman aku juga dengar dari salah satu pembimbing dari dosen kita di FK, ada sebuah tim dulu banget yang dia ini saking dia ingin penelitiannya terlihat bagus dan menarik sebenarnya mungkinnya di gitu, dimasukkan ke dananya gitu, tapi di gitu. Padahal kalau di nalar nggak mungkin penelitian sebagus ini dengan pengujian yang selengkap ini hanya membutuhkan dana dengan minimal yang nominal yang sedikit kayak gitu. Jadi reviewer tuh tahu banget teman-teman. Apalagi perlu ke teman-teman ketahui reviewer PKM ini akan disesuaikan dengan bidang linear kita. Jadi kalau misalnya kita penelitian tentang ilmu kesehatan, maka reviewernya juga pada proses seleksi pendanaan ini ya juga akan orang-orang dari kesehatan seperti itu. Nah, tips umum dari aku, ATM itu boleh, itu amati, tiru, modifikasi ya. Jadi kan biasanya nanti teman-teman LSM ini bakal ngebagiin contoh proposal ya ke teman-teman semua untuk bisa dijadiin bahan acuan pembuatan proposal. Nah, sangat teman-teman untuk ATM. Karena dulu aku juga ATM dan itu memudahkan sekali. Tapi perlu diperhatikan, sesuaiin segala format dan konten tiap substansi dengan panduan. Karena ini concern banget, kalau misalnya nih, daftar pustakanya teman-teman nggak Harvard style aja, itu bisa jadi bahan teman-teman nggak lolos pendanaan juga, gitu. Karena udah banyak banget kejadian, mahasiswa UB yang bagus banget idenya, tapi karena sistematika penulisannya salah, mungkin cuma salah halaman atau lain sebagainya, akhirnya jadi nggak lolos pendanaan, kayak gitu. Mungkin bisa next.
Oke, ini adalah poin penilaian ya dari proposal. Teman-teman nggak perlu panik atau takut, karena nanti bisa teman-teman lihat di PKMRE yang nanti juga bakal dibagiin sama teman-teman LSIM, atau bisa teman-teman cari sendiri di website Simbel Mawa. Mungkin halo, mungkin bisa next ya. Oke, nah jadi gini, penilaian yang tadi, aku sebutin ya tentang form penilaian itu, nanti juga bisa teman-teman lihat di website Simbel Mawa teman-teman, yang akan di-share sama reviewer-nya. Jadi teman-teman akan tahu gitu, nilainya teman-teman itu dari segi gagasan orisinalitas, rumusan masalah, state of the art yang tadi aku sebutin, itu kira-kira berapa, dan teman-teman bisa tahu di mana kekuatan teman-teman dan kekurangan teman-teman. Jadi nanti ini bisa jadi bahan untuk, evaluasi selanjutnya. Nah, ini uh, penilaian dari tim aku sendiri, tim Greeny. Terus itu juga kelihatan ya, insentif pendanaannya nggak besar, cuma 6.200.000 gitu. Next. Where to find resources? Teman-teman udah tahu ya, kalau misalnya ada banyak jalan menuju Roma untuk mencari jurnal gitu, bisa lewat Science Direct, NCBI, PubMed, ataupun Garuda gitu. Selanjutnya. Mungkin ini yang mau aku bahas tentang contoh dari judul PKMRI. Nah, ini judul dari tim aku sendiri, tim Greeny. Judulnya adalah Greeny Maternity Pad, Solusi Tepat Alternatif Penyembuhan Luka Perineum Pasca Persalinan Pervaginam. Nah, di sini sebenarnya latar belakang aku tuh simple. Jadi di sini ada permasalahan ibu dengan luka jalan lahir yang tidak kunjung sembuh. Kemudian fakta penelitian terbaru bahwa ternyata penggunaan betadin itu tidak seefektif yang kita bayangkan. Karena ternyata penggunaan betadin itu bisa menyebabkan nekrosis jaringan. Nah, adanya luka seharusnya kan kesembuhan dan elastisitas kulit itu meningkat ya supaya cepat menutup. Tapi jaringan di sekitarnya itu malah nekrosis gitu. Fakta terbaru penelitian seperti itu. Akhirnya ini melemahkan daya guna dari betadin untuk menyembuhkan luka seperti itu. Kemudian ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat yang kurang puas sama pengobatan yang sudah ada, karena teman-teman mungkin sedikit informasi ya, kalau misalnya ibu yang pasca bersalin itu hanya akan diobati, misalnya diberikan betadin ini cuman di hari pasca melahirkan saja. Jadi ketika pulang udah nggak dikasih pengobatan apapun gitu. Jadi bisa dibersihkan seperti biasa aja. Nah, masalahnya banyak dari masyarakat yang akhirnya ngerasa nggak puas loh, pengobatannya kok gini aja gitu. Akhirnya masyarakat ini mencoba untuk membuat bahan obat baru dari bahan-bahan herbal ya, karena kan Indonesia kaya akan bahan herbal. Dengan cara diolesin terusan kunyit, rebusan sirih, yang tentu aja nih teman-teman, luka jalan lahir itu kan basah ya, lukanya tadi ada darah nifas yang keluar selama 40 hari. Darah nifas itu bukan darah aja, tapi juga ada sisa jaringan lokea, pokoknya gumpalan-gumpalan jaringan gitu yang pasti tanpa dikasih obat apapun, darah itu tuh udah lembab gitu. Nah, ditambah dengan media pengobatan yang lembab juga, maka justru akan semakin memperburuk masalah nggak sih? Bukan malah menyelesaikan gitu. Nah, oleh karenanya di sini tim aku membuat sebuah inovasi pembelut nifas, yaitu ada media pengobatan berupa patch dermal yang kering, sehingga ini bisa selain ya solusinya bisa dipakai sekaligus jadi pembalut nifas, juga bisa menggunakannya gitu. Solusinya itu baru yang memang ini belum ada di seperti itu. Dan alhamdulillah terbukti sekali uji coba kami ketika
Oke, aduh maaf banget ya teman-teman, internet aku kurang bagus. Oke, mungkin aku lanjutin ya. Jadi, kayak gitu, jadi, akhirnya dari permasalahan yang saya angkat tadi, ini menjadi ide kami untuk membuat sebuah inovasi yang memang, sifatnya tuh concern gitu loh di masyarakat dan di dunia medis sendiri, karena memang belum ada gitu pengobatannya. Dan, akhirnya ide ini bisa membawa kami untuk dapat bronze medal gitu. Mungkin bisa next. Oke, yang selanjutnya contoh dulu yang ini aku ambil langsung dari daftar pesaing, tim aku kemarin, yaitu, ada beberapa ide dan sebagainya. Ini mungkin bisa jadi referensi teman-teman ya, untuk ide-ide dari teman-teman yang mau bergelut di KMRE tapi masih kesulitan kayak gitu. Next. Nah, oke, ini sebenarnya yang mau aku bahas banget karena di sini aku mau ngebocorin tentang dapur dari tim aku bisa one shot di PKM kemarin. Nah, gimana sih trik dari aku dan tim aku untuk bisa menggapai kepemimpinan ya? Sebenarnya ada 4. Yang pertama adalah team making, 2 konsep, 3 maksimalkan dana and be real. Dan yang terakhir adalah stick to the guidebook. Oke. Nah, jadi team making itu kayak gimana sih? Yang pertama, teman-teman nih yang mungkin jadi calon-calon ketua ya di tim PKMRE, pilihlah komposisi anggota tim yang sesuai dan fit the role. Jadi bukan cuma sesuai, tapi ada role-nya nih yang teman-teman perlu tahu. Nanti aku akan bahas ya di selanjutnya. Yang kedua, pilihlah anggota yang bandel. Bandel ini yang aku definisiin bandel hunting. Karena tidak menutup kemungkinan ya, PKM ini capek banget teman-teman, benar capek. Apalagi penelitian di lab itu benar-benar menguras tenaga dan emosi juga. Semuanya capek, jadi harapannya semua anggota bisa profesional, nggak ada baper-baperan. Kalau mau berantem, ya waktu diskusi aja, tapi setelahnya di jam kuliah, ya udah temenan lagi, kayak gitu. Itu sih maksud aku. Dan ini penting banget, karena ini juga akhirnya mempererat bonding kita, kayak gitu. Yang selanjutnya adalah tentuin pembagian tugas sejak awal. Jadi sejak awal teman-teman harus tahu yang ngurus apa, si B ngurus apa, si C ngurus apa kayak gitu. Yang kedua adalah konsep. Nah, ini penting. Temuin ide yang baru ya teman-teman. Bisa kayak kita misal kalau TA kan boleh ya biasanya, saya teman-teman mau tahu status ibu KEK dan kejadian angka stunting di daerah A gitu. Udah ada nih cutting sebelumnya bawa TA judul ini, tapi kan dia di daerah A. Kalau di daerah B tentu objeknya udah beda, data dan hasilnya juga akan berbeda. Dan itu sebenarnya boleh kalau dia di judul TA. Tapi nggak boleh kalau di PKMRE ya teman-teman. Jadi benar-benar harus baru gitu. Kemudian selanjutnya, yang udah aku jelasin tadi, masalahnya concern dan akan essentially bermanfaat. Karena memang masalahnya ini concern banget ya teman-teman, harus segera diselesaikan, sehingga solusi yang teman-teman bawa ini akan akhirnya bermanfaat, benar-benar bermanfaat, kayak gitu. Selanjutnya, pastiin. Nah, ini adalah tips yang aku lihat dari pemenang-pemenang Pimnas tahun lalu. Yang disukain juri-juri ada yang mudah direalisasi, banyak mudah ditemukan di alam gitu. Ya wajar ya, karena kan seperti kita bilang, masalahnya ini kan concern, sehingga dibutuhin solusi yang tepat. Ini aja udah unrealistic, gimana caranya mau direalisasikan solusinya teman-teman kayak gitu. Selanjutnya yang ketiga, pikirin matang-matang segala jenis yang memerlukan dana, terus teman-teman maksimalkan. Kayak yang aku bilang tadi, di bab 3-nya teman-teman harus jelas prosedur penelitiannya. Misal mau pengujian kadar senyawa apa, mau pengujian kadar air, dan lain sebagainya, itu harus dipikirkan sejak awal. Jadi jangan sampai di tengah perjalanan penelitian, teman-teman kekurangan dana, kayak gitu. Yang keempat, yaitu stick to the guidebook atau guideline gitu ya. Selalu double checking teman-teman. Perhatiin setiap detail dari buku panduan. Karena itu tadi, format dokumen itu penting banget untuk lolos pendanaan. Selanjutnya,
ini yang aku bilang aku mau bedah tim Greenie dan ngebocorin dapur rahasianya tim Greenie sama teman-teman. Jadi sebenarnya sejak awal sebagai ketua aku agak cukup tricky ya dalam memilih komposisi tim dan orang-orang yang mau aku gabungin dalam tim aku gitu. Apa yang aku bilang the role? Nah di sini yang mau aku jelasin. Jadi dalam Bimnas sebelum aku ikut PKM aku udah memikirkan, membayangkan kira-kira kalau lolos Bimnas itu kita harus ngapain aja sih? Apa aja yang harus kita punya kayak gitu. Nah, setelah aku bayang-bayang ini, ternyata ada 4 hal yang penting kalau kamu mau lolos Timnas gitu. Yang writing skill yang baik, editing skill yang baik, bisa ngolah data dan punya pengalaman di laboratorium, dan yang terakhir punya public speaking yang baik kayak gitu. Kalau di sini, insya Allah aku cukup bisa percaya dengan diriku tentang writing skill gitu ya teman-teman. Jadi itu aku. Kemudian yang kedua, aku mau temen yang kira-kira dia tuh editing skill gitu. Nah, temen aku Hira. Jadi yang membuat segala konsep tentang poster ataupun PPT yang penting banget ketika kita PKP 2 nanti gitu. Selanjutnya, pengolahan data dan resibel di laboratorium gitu. Aku memilih Kak Aliaga dari prodi farmasi yang memang akan membantu sekali di penelitianku kayak gitu. Dan yang terakhir, aku memilih MC yang FKUB ya, Dewi Elisa yang aku back speaking yang baik, jadi dia bisa ngajarin teman-teman yang termasuk aku dan anggota lainnya gimana caranya bisa punya stage act dalam presentasi yang baik kayak gitu. Nah ini sih yang pikirkan ya, cuman kompetisi tapi cari awalnya kayak gitu. Oke mungkin bisa next. Oke, selain komposisi dari anggota, komposisi dari dosen pembimbing ini juga sangat penting, teman-teman. Nah, di sini pembimbing utama kelompok tim Greenie adalah dosen dari prodi kebidanan karena memang sejak awal ide ini bergelut obstetri dan persalinan normal sehingga kami mempercayakan ini kepada dosen pembimbing kami yang memang dari prodi kebidanan. Selanjutnya, karena dalam perjalanannya ini tuh nggak cuman bergelut di bidang kebidanan aja, tapi ada penelitian di kimia yang sangat detail. Akhirnya kami memutuskan untuk menghubungi Bapak Dr. Ahmad Sabarudin dari dosen prodi teknik kimia ya untuk membantu kami dalam penelitian ini seperti itu. Mungkin bisa next. Oke, mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan dari tim Greenie. Saya tim Greenie dalam hal ini mengucapkan pamit undur diri. Kami serahkan perjuangan ini kepada teman-teman. Selamat berjuang para calon juara perwakilan tim FKUB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya ada materi apa lagi nih, Jason? Yang ke-6. Oke, jadi untuk materi yang ke-6 yaitu mengenai PKM RSH. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk menampilkan CV pemateri kita yang ke-6. Baik, pemateri kita pada kali ini memperoleh gold medal di Thanatos Student Research Awards. Selain itu, beliau juga merupakan finalis PKM RSH yang dalam PIMNAS ke-34. Kemudian, beliau juga merupakan finalis dan presentator Katalis Chamber dalam BUMN kita. Sedangkan dalam pengalaman organisasinya, beliau pernah menjadi panitia dalam program aktivitas mahasiswa PKM Maba 2021 Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut pemateri kita yang ke-6 yaitu Kak Zulfikar Dabi Anwar. Halo Ya, Kak, selamat siang. halo Jason, gimana nih kabarnya? Baik Kak, dari Kakak sendiri bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, ini senang bisa sharing sama teman-teman semua dari ini kedokteran ini ya. Iya benar Kak. Ya kami juga senang bisa menerima materi dari Kakak. Mungkin bisa langsung di-share screen Kak. Oke, aku izin untuk share screen ya teman-teman. Boleh, boleh. Baik, waktu dan tempat kami persilakan ya Kak. Semangat. Oke, oke. Sebelum memulai,
akan kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dalam kegiatan PKM Training Days tahun 2022. Nah, ini sebenarnya sebuah kesempatan emas karena biasanya ketika kita sejalan dengan rumpun kita itu akan lebih mudah. Nah, tetapi bagaimana halnya ketika kita sebagai anak rumpun saintek disuruh untuk menjadi anak rumpun sosial gitu ya. Sebenarnya juga ini pengalaman yang aku alami sendiri teman-teman, karena sebenarnya kalau di pertanian itu lebih ke 50-50 ya, saintek sama soshum. Nah, dan ketika dulu pada saat mahasiswa baru aku memutuskan untuk ikut di PKM RSH, otomatis kita harus mengubah rumpun kita yang 50-50 tersebut menjadi 100% anak sosial. Nah, sebenarnya apakah susah sih, Kak? Apakah malah menyenangkan gitu ya? Nah, ini nanti kita bahas bareng dalam PKM Riset Sosial Humaniora, teman-teman. Oke. Oke. Nah, pada kali ini aku akan membahas terkait PKM Riset Sosial Humaniora, karena sepertinya ini masing-masing fakultas mulai menyelenggarakan ini ya, PKM untuk persiapan PKM 2023, dan ini FK juga nggak mau kalah nih untuk ini ikut serta dalam PKM RSH, walaupun mereka rumpun saintek. Nah, tapi sebenarnya untuk RSH itu sendiri sangat gampang teman-teman, karena kita kan sebagai makhluk sosial ya, yang otomatis setiap hari harus berkomunikasi, harus menjalin interaksi, dan itu sebenarnya sejalan ketika kita menjalani PKM Riset Sosial Humaniora. Tidak melulu tentang ini aku harus ekstrovert, aku harus anak sosial, aku harus anak yang gaul gitu. Enggak seperti itu, tapi semua orang sebenarnya sudah memiliki dasar yang baik untuk ikut serta dalam PKM RSH. Nah, dalam PKM RSH ini kita akan membahas terkait satu tema yang mungkin ini menjadi acuan teman-teman, yaitu mengurai fenomena menjadi sebuah karya. Nah, sebelumnya ada pepatah pernah berkata bahwa tak kenal maka tak sayang. Karena itu, perkenalkan, aku Zulfikar Dabi Anwar, bisa teman-teman panggil Zul ataupun Zulfikar, ataupun Dabi juga boleh. Kalau Anwar sepertinya jangan, karena itu nama bapak saya. Nah, jadi alhamdulillah pada tahun 2021 dan 2022 kemarin, aku diamanahi untuk menjadi bagian besar dari Pimnas 34 dan Pimnas 35 sebagai delegasi dari Brawijaya, dan sebenarnya tahun 2020 juga, tapi hanya stuck di pendanaan gitu. Nah, dan di sini juga alhamdulillah juga aku diamanahi untuk mengemban sebagai awardee beasiswa unggulan. Barangkali di sini teman-teman nanti ada yang mau ikut beasiswa unggulan bisa komunikasi nggak apa-apa gitu. Sama beberapa penghargaan di kepenulisan ilmiah gitu. Nah, hari ini kita akan mulai membahas tentang PKM RSH yang aku bagi dalam 3 sub gitu. Yang pertama yaitu getting to know, yaitu kita otomatis sebelum menjalani kita harus mengetahui. Jadi di topik yang pertama kita akan mengenal lebih jauh terkait PKM RSH itu seperti apa dan bagaimana terkait mekanisme penyusunannya gitu. Nah, yang kedua, kita mengeksplor lebih dalam dan kita mulai mengurai terkait rahasia ketika kita melakukan riset sosial humaniora. Gitu. Dan yang terakhir, nggak afdol kalau kita juga nggak membahas terkait strategi menuju Pimnas ke-35. Nah, oleh karena itu, di topik ketiga ini diibaratkan sebagai kita menggapai bintang, yaitu bintangnya itu Pimnas 36 gitu nanti, Pimnas tahun ini. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui apa itu PKM Riset Sosial Humaniora gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini yang ikut training days, pasti dari awal sudah menentukan nih, aku sebenarnya pengen PKM Karsa Cipta seperti Mas tadi gitu ya. Atau enggak aku pengen PKM Riset Eksakta seperti Mbak Adinda ya tadi ya, yang barusan mengisi materi, karena mungkin sejalan sama teman-teman. Dan mungkin teman-teman di sini belum kepikiran terkait
PKM Riset Sosial Humaniora. Nah, semoga nantinya dengan kita mengurai lebih dalam terkait RSA ini akan lebih membuka perspektif dari teman-teman sehingga teman-teman akan menganggap, oh RSA ini sepertinya asik dan bisa dijadikan list judul kedua dari teman-teman semua di PKM 2023 ini. Oke, sebenarnya ini mungkin sudah banyak dibahas oleh pemateri lain, tetapi mungkin aku hanya menggarisbawahi sedikit teman-teman. Kalau mungkin untuk PKM ataupun singkatan PKM ataupun lebih ke definisi, saya rasa teman-teman bisa lebih mendalaminya dengan membaca di buku pedoman gitu. Nah, tetapi kalau misal pandangan kita mahasiswa terhadap PKM itu merupakan ajang yang prestis, teman-teman. Istilahnya, kalau misalnya teman-teman di sini banyak yang ikut lomba karya tulis ilmiah, lomba esai, scientific poster, atau systematic review. Nah, itu kan lomba-lomba yang istilahnya bisa kita ikuti dengan syaratnya nggak terlalu khusus, teman-teman. Dan juga biasanya setelah lomba langsung selesai dan durasinya ya mungkin 1 bulanan gitu. Nah, PKM ini dikatakan prestis karena dia itu istilahnya berada di rantai tertinggi gitu, teman-teman. Jadi PKM itu lomba yang berkelanjutan hampir 1 tahun. Teman-teman nantinya akan biasanya buku pedoman itu akan rilis bulan 1, mungkin awal-awal bulan Buka ini, teman-teman. Dan nantinya pengumpulannya itu di bulan Maret gitu. Nah, jadi selama 2 bulan ini teman-teman akan nyusun proposal. Dan nantinya ketika proposal teman-teman bagus, itu akan dilanjutkan ke tahap pendanaan. Jadi proposal yang sudah teman-teman susun itu nantinya akan dapat pendanaan untuk merealisasikannya. Kalau misal teman-teman di sini ikut di PKM Karsa Cipta, otomatis uang pendanaan itu teman-teman alokasikan untuk menciptakan karya gitu. Kalau misal teman-teman seperti tadi Kak Adinda ya tadi, itu juga riset eksakta, ya otomatis pendanaan yang teman-teman gunakan, yang dapat itu untuk riset eksakta yang ada di lab gitu. Nah, kalau misal teman-teman ikut di PKM RSH, teman-teman kan dapat uang pendanaan nih. Nah, uang pendanaan itu biasanya bisa digunakan untuk jalan-jalan, teman-teman. Kenapa kok jalan-jalan, Kak? Nah, karena ya basic dari riset sosial humaniora kan itu kan interaksi, teman-teman. Interaksi dengan orang baru di tempat baru. Nah, jadi biasanya teman-teman itu di proposal akan menyusun lokasi penelitian yang belum familiar gitu, teman-teman. Familiar nggak apa-apa sih, tapi kayak kita belum terlalu mengenal lebih jauh terkait lokasi tersebut gitu. Dan bahkan kita juga masih bingung terkait orang-orang yang akan diwawancarai di sana itu siapa namanya siapa gitu. Nah, dengan uang pendanaan yang teman-teman peroleh, teman-teman harus jalan-jalan ke tempat lokasi penelitian teman-teman, teman-teman bertemu dengan orang baru, teman-teman mencicipi makanan baru, dan teman-teman akan menemukan fenomena baru. Dan itu menurutku sangat-sangat enak gitu, teman-teman. Ketika kita ikut PKM RSA itu. Nah, tidak berhenti sampai di situ, teman-teman nantinya ketika tahap pendanaan ini dilakukan monitoring evaluasi dan teman-teman lolos ke tahap selanjutnya, biasanya teman-teman sudah berada di final final selection gitu loh. Jadi seperti puncaknya yaitu PIMNAS. Nah, jadi rangkaiannya itu hampir 1 tahun, teman-teman, dari bulan Februari hingga tahun kemarin Desember sih. Desember gitu. Dan ya karena itulah PKM ini dikatakan sebagai ajang yang prestis, ajang yang sangat-sangat bervalue dan dinantikan oleh sejuta umat mahasiswa di Indonesia gitu. Nah, terus kita juga ini nggak afdol kalau kita nggak membahas terkait PKM RSA, teman-teman. Nah, jadi untuk PKM RSA ini sebenarnya menjadi salah satu bagian dari PKM
salah satu skema dari PKM, tapi RSA ini lebih fokus ke fenomena sosial humaniora yang ada di masyarakat. Nah, ketika teman-teman ikut di PKM RSA, otomatis ada beberapa syarat khusus ya, ataupun tipikal khusus anak RSA gitu loh. Nah, yang pertama teman-teman nantinya akan jago dalam eksplorasi fenomena. Karena semasa teman-teman menjalani PKM RSA, teman-teman akan melakukan identifikasi masalah yang ada di masyarakat dan juga khususnya masalah yang sedang dihadapi oleh sosial kemasyarakatan itu, teman-teman. Jadi itu akan lebih mengasah kemampuan teman-teman dalam melihat fenomena. Kalau misal nantinya teman-teman itu misalnya dari daerah, di sini mungkin kalau yang di daerah Jawa Timur yang paling terkenal akan unsur budayanya yang kuat adalah Banyuwangi. Nah, mungkin ini teman-teman karena ini anak kesehatan, pada awalnya teman-teman nggak terlalu peduli ya terkait fenomena yang ada di masyarakat seperti fenomena budaya hidup. Nah, tapi ketika teman-teman ikut PKM RSA dan ketika teman-teman nantinya pulang kampung nih, misal dari Banyuwangi. Nah, terus teman-teman melihat tradisi kebo-keboan atau apa gitu ya. Dan teman-teman karena sudah terasah skill-nya dalam mengeksplorasi fenomena, otomatis teman-teman langsung nangkep, oh, ini fenomena yang bagus untuk diteliti. Gitu. Nah, ini sebenarnya juga hal yang bagus, hal yang positif dari PKM RSA, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman harus juga mengasah critical thinking melalui gap penelitian yang terjadi di masyarakat ataupun fenomena yang kita teliti. Nah, ini nanti akan kita bahas di selanjutnya, teman-teman. Lalu juga kita harus membahas terkait tipikal diri kita. Gitu. Extrovert dan introvert itu sama saja, teman-teman. Karena ini ditentukan oleh determinasi kita, tekad kita, dan semangat kita dalam PKM RSA ini. Jadi mungkin pada awalnya teman-teman yang introvert di sini bakal minder. Tuh, gimana ya Kak, aku kan introvert ya, takut nggak bisa ngomong dan takut ngangong sama orang baru gini. Nah, sebenarnya nggak juga teman-teman, karena aku juga anak introvert dan ketika menjalani riset sosial, selama kalian tahu mau berkomunikasi apa dengan beliau, dan ketika teman-teman istilahnya itu saling menguntungkan dengan beliau, maka ekstrovert ataupun introvert bukanlah menjadi penghalang. Oke, kalau untuk PKM RSA ini sendiri dibagi menjadi 2, teman-teman. Jadi ada ruang lingkup dari PKM RSA ini, yang pertama yaitu riset sosial dan juga riset humaniora, teman-teman. Nah, untuk riset sosial biasanya itu lebih menitik beratkan pada fenomena sosial atas interaksi dalam masyarakat. Jadi kejadian-kejadian sosial yang dialami oleh masyarakat, teman-teman teliti dan teman-teman jadikan PKM. Nah, itu masuk ke riset sosial. Biasanya untuk riset sosial ini cenderung berkaitan dengan topik ekonomi, psikologi, sosial, dan juga politik, teman-teman. Nah, ada juga riset humaniora nih. Nah, riset humaniora ini biasanya lebih terfokus pada dasar perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Agak bingung ya, pasti ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lebih simpelkan, riset sosial humaniora ini ketika teman-teman meneliti terkait ilmu budaya, seni, ataupun adat istiadat dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Jadi misal ya tadi, seperti teman-teman meneliti tradisi kebo-keboan ataupun tradisi di suku Osing yang melibatkan budaya ataupun adat istiadat dari masyarakat atau suku tertentu, nah itu masuk di ruang lingkup riset humaniora, teman-teman. Oke, contoh aku akan ini kasih 2 gambar, teman-teman. Nah, gambar di bagian kiri dan kanan. Ya. Nah, bagian kiri ini sebenarnya aku ambil dari foto ketika visitasi ya, enggak sih, kunjungan ke Kampung Pemulung yang ada di perbatasan ini, Kota Malang sama arah Pasuruan gitu, teman-teman. Nah, ini
istilahnya kita meneliti dari sosial masyarakat terkait kemiskinan di daerah kampung pemulung. Nah, karena kita tidak mencantumkan terkait ilmu budaya ataupun adat istiadat, tapi lebih ke fenomena sosial yaitu kemiskinan, maka itu masuk ke riset sosial. Beda halnya ketika ada satu bangunan, ini mungkin bangunan dari Bali ya. Nah, bangunan dari Bali, teman-teman teliti terkait falsafah ataupun nilai-nilai budaya tersebut yang mempengaruhi kebiasaan masyarakat. Nah, inilah yang dikatakan sebagai riset humaniora, karena berkaitan dengan adat istiadat dan juga budaya yang dimiliki oleh sosial masyarakat. Oke, ini gampanglah ini, teman-teman. Oke, kita beralih ke topik yang kedua, exploring deeper. Jadi kita harus mengurai rahasia riset sosial humaniora untuk menjadi pejuang riset sosial humaniora. Nah, yang pertama, kita tentunya ini sebenarnya strategi di semua PKM, teman-teman. At least ada 4 strategi yang bisa teman-teman terapkan ketika ikut PKM apapun itu. Harus update, harus useful, harus telling a gap, dan juga harus kredibel, teman-teman. Update di sini teman-teman harus mengusung permasalahan atau informasi terkini. Nah, sebenarnya ini juga relate dengan apa yang kita alami, teman-teman. Sebenarnya kalau bisa teman-teman ingat tahun 2017 kemarin sedang terjadi apa yang namanya? Sedang terjadi berita yang mungkin sangat panas, bukan panas, menggemparkan masyarakat Indonesia karena hampir 10% atau lebih ya hutan di Indonesia mengalami kebakaran di Riau. Nah, di saat kebakaran hutan di Riau tersebut otomatis banyak fenomena-fenomena sosial yang terjadi. Seperti hanya masyarakat adat di sana bagaimana kondisinya, lalu perspektif pemerintah terhadap si kebakaran itu bagaimana. Nah, ketika teman-teman 2017 ikut PKM dan teman-teman meneliti terkait seperti multiple effect dari kebakaran Riau terhadap sosial, adat, masyarakat, itu akan menjadi hal yang bagus, teman-teman. Ini juga sebenarnya relate dengan apa yang kita alami saat ini, karena mungkin saat ini lebih ke arah ini ya, teman-teman. Karena pasca COVID, lebih ke recovery, dan ini ketika teman-teman meneliti terkait upaya recovery masyarakat pasca COVID, itu juga salah satu hal yang mencerminkan teman-teman update. Itu bagus, karena sejalan dengan permasalahan saat ini. Yang kedua, useful, yaitu bermanfaat bagi berbagai pihak ya, dan juga relevan dengan permasalahan. Percuma teman-teman meneliti topik yang sangat bagus, tapi ternyata impact yang dialami ataupun diterima oleh masyarakat sedikit, hanya bagi kaum-kaum ya tidak secara meluas gitu, teman-teman. Nah, useful ini diharapkan dengan ini nantinya teman-teman semakin banyak pihak yang dilibatkan dalam perolehan manfaat ketika teman-teman menjalankan riset ini nanti. Nah, yang ketiga ada telling a gap, yaitu menjelaskan gap penelitian ataupun mencantumkan indikator yang belum ada. Dan yang terakhir yaitu kredibel, yaitu informasi yang diangkat diharapkan memiliki kredibilitas tinggi gitu. Nah, ini nanti kita akan coba bahas gimana sih Kak telling a gap sama kredibel gitu. Nah, strategi lain, khususnya ini strategi khusus ketika teman-teman terjun di RSA ini adalah bersifat indigenous, yaitu spesifik, teman-teman. Spesifik ini dalam artian biasanya dosen ataupun reviewer RSA ini suka hal-hal yang berbau indigenous. Jadi seperti yang di Banyuwangi ada tadi tradisi di suku Osing, ataupun biasanya di daerah suku Tengger itu mereka ada Yatna Kasada, ataupun dari daerah Bali mereka ada tradisi yang potong gigi, ataupun filosofi Trihita Karana. Nah, ini kan istilahnya fenomena-fenomena yang hanya dimiliki oleh satu daerah khusus, teman-teman. Tidak semua daerah memilikinya. Nah, itu
hal yang sangat disukai oleh reviewer gitu. Nah, alangkah lebih bagus kalau misalnya teman-teman mengkombinasikan sifat indigenous itu dengan fenomena lokal global, yaitu memilih fenomena yang tidak hanya bersifat lokal, tapi juga bersifat global, teman-teman. Dan ini sebenarnya dialami oleh ini tim UGM, teman-teman. Kemarin mereka meneliti terkait filosofi Balebayan. Balebayan itu kalau di Jawa itu kurang lebih mirip dengan panggung seperti gazebo gitu, teman-teman. Tapi mereka menjadikan itu sebagai rumah adat gitu. Nah, dari tradisi Balebayan ataupun bangunan Balebayan itu mereka teliti filosofinya dan adat istiadat masyarakat terkait Balebayan itu, dan mereka menghubungkan dengan fenomena lokal global yaitu gempa bumi. Ini sebenarnya sangat bagus, teman-teman, dan apalagi kemarin juga sangat hektik karena beberapa daerah di Indonesia yang di luar radar gempa justru mereka mengalami gempa, dan itu gempa-gempa itu kan terjadi sebelum PIMNAS ya. Dan pas PIMNAS ada yang meneliti Balebayan terhadap gempa. Dan ya, dia juara 1 emas di presentasi. Nah, ini kan sebenarnya bisa teman-teman tiru untuk mengkombinasikan antara indigenous ini dengan fenomena lokal global itu, teman-teman. Oke, next. Kita harus menyusun, tadi strateginya sudah ya. Lalu kita nggak afdol kalau kita nggak menyusun strategi terkait mencari topik. Gitu. Mencari topik dapat dilakukan dengan peka atas masalah. Nah, biasanya RSH itu sangat sensitif dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, teman-teman. Jadi karena biasanya ini generasi Z kan agak riwah dengan mental health. Dan ini sebenarnya cukup sensitif dan unik untuk dikaji karena ya tadi RSH itu sensitif akan fenomena yang baru terjadi, dan biasanya kalau fenomena itu berpotensi untuk berkelanjutan dan teman-teman teliti itu akan lebih bagus, teman-teman. Nah, dengan relevan dengan permasalahan saat ini seperti mental health ataupun industri 4.0 ataupun society 5.0 ini akan lebih bagus gitu, teman-teman. Nah, selain ini juga ada the global newest issue. Jadi permasalahan global itu juga masuk untuk diteliti, teman-teman. Dan the newest issue ini seperti yang tadi, seperti mental health ataupun yang gempa bumi tadi. Nah, yang ini yang aku sarankan untuk teman-teman baca di sebagai referensi mencari topik, teman-teman. Yaitu dengan menilai topik sebelumnya. Karena ini bagus banget untuk menjadi inspirasi teman-teman. Khususnya aku sarankan untuk teman-teman membaca dari UGM karena biasanya mereka ini menyusun dalam bahasa-bahasa tingkat tinggi. Sebenarnya kalau untuk anak pertanian ya, aku sendiri kan agak susah ya. Sepertinya ini anak bahasa sosial ataupun bahasa anak hukum gitu. Tapi mereka mengemasnya menjadi sebuah judul yang bagus, teman-teman. Nah, ini mungkin tidak hanya diterapkan oleh PKM RSH, tetapi juga diterapkan oleh semua topik PKM lain gitu. Mungkin aku kasih contoh yang ini ya. Ini mungkin seperti mirip dengan rumpun kesehatan, restorasi parenting style berbasis gender, upaya menghadapi disominansi kognitif terhadap isu peran gender di daerah istimewa Yogyakarta. Indigenous, dia bersifat khusus di Yogyakarta, lalu juga dia mengkombinasikan dengan fenomena global, yaitu gender, karena gender kan tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga semuanya menghadapi dengan permasalahan gender yang seringkali dihubungkan dengan diskriminasi ataupun penyalahgunaan hak gitu ya. Nah, di sini siapa ini? Mbak atau Mas ya? Mbak atau Mas di UGM ini, dia mengkombinasikan dengan kata-kata sulit, teman-teman.
restorasi itu apa gitu, lalu disonansi itu seperti apa. Nah, hal-hal ataupun kata-kata unik itulah yang sebenarnya sangat menggugah perspektif dari reviewer untuk membaca lebih dalam, dan dapat dikatakan itu bisa menjadi strategi untuk lolos ke tahap selanjutnya, teman-teman. Karena unik, dan ketika teman-teman mengeksekusi dengan baik, maka ya pastinya auto pindah gitu. Oke, yang terakhir adalah learning by experience. Nah, ini khusus untuk RSH, teman-teman. Teman-teman ini akan sulit menerapkan finding topik berbasis experience ini di PKM Riset Eksakta ataupun PKM Karsa Cipta gitu. Karena learning by experience ini penting untuk kita mengingat apa yang kita alami semasa kecil. Otomatis masa kecil kita kan pernah merasa bahwa dilibatkan di beberapa adat istiadat yang sebenarnya agak biasa sih pas kita masa kecil. Tapi itu ketika diangkat menjadi PKM akan sangat bagus, teman-teman. Sebagai contoh di Jawa ada seperti tradisi 9 bulanan, tradisi ketika seorang ibu itu hamil dan pada bulan keberapa itu dinamai apa, pada bulan apa dinamai apa, gitu-gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita lihat itu kan seperti pengalaman ketika masa kecil gitu. Nah, tapi pengalaman masa kecil itu justru dapat menjadi topik yang bagus, teman-teman, karena itu mengandung unsur yang lekat akan masyarakat, dan itulah yang sangat disukai oleh reviewer gitu. Apalagi kalau misal teman-teman menghubungkan dengan permasalahan yang dihadapi oleh dunia gitu. Sebagai contoh yang tadi, tradisi 9 bulanan yang tidak diperbolehkan untuk makan ini, tidak bolehkan untuk makan A, B, C gitu ya. Nah, terus teman-teman kaitkan dengan fenomena stunting ataupun fenomena gizi buruk yang dihadapi oleh berbagai daerah ataupun negara di dunia itu. Nah, ini kan sebenarnya bagus, teman-teman. Teman-teman mengangkat satu fenomena indigenous yang teman-teman korelasikan dengan fenomena global. Kan menjadi topik yang bagus. Nah, selain itu juga kami kaum riset sosial humaniora mengenal ada tantangan intelektual, teman-teman. Nah, tantangan intelektual ini bagaimana teman-teman mentransformasikan topik yang teman-teman peroleh untuk lebih tinggi levelnya. Jadi ada tingkatan level intelektual judul PKM RSH. Sebagai contoh yang pertama, pengembangan wisata stres. Nah, ini kan sebenarnya dikatakan sangat rendah untuk levelnya karena mereka hanya tahu terkait stres dan ya tidak terlalu dalam stres apa, sasarannya siapa gitu, wisatanya seperti apa gitu ya. Nah, ini dikategorikan level rendah, teman-teman. Nah, teman-teman mengupgrade-nya menjadi level kurang dengan menambahkan subjek stress healing, serta lokasinya berada di hutan. Ini sudah mulai tergambarkan terkait fenomena yang diteliti, nah, tetapi agak sedikit tabu. Karena stress healing ini seperti apa, atas permasalahan apa, hutannya juga hutan seperti apa, apakah bentuk kawasan ataukah bentuk hutan adat, gitu ya. Nah, teman-teman dapat terus meningkatkan level intelektual sampai level yang paling tinggi, yaitu integrasi sosiokultural, ekonomi landscape, dan manajemen wisata hutan sebagai stress healing masyarakat perkotaan. Ini bisa dikatakan sangat lengkap, teman-teman, karena teman-teman mencantumkan sosiokultural, ekonomi landscape, dan manajemen hutan, itu sudah bagus banget, sangat kompleks, dan juga teman-teman sasarannya jelas. Masyarakat perkotaan yang akan ditangani terkait stress healing yang dihadapinya. Jadi very good topic, dan juga level intelektualnya sangat tinggi. Ini ada beberapa, ini judul PKM-ku tahun 2021 sama 2022. Jadi yang pertama, representasi literasi digital petani terhadap digitalisasi pertanian di era pandemi COVID-19 guna mendukung industri 4.0. Dulu ini menjadi sangat booming pas COVID, teman-teman. Bahkan
2022 awal sepertinya. Literasi digital ini adalah dasar petani untuk memahami teknologi. Dan di saat COVID-19, di saat adanya physical distancing, lalu pembatasan sosial, nah itu mereka harus memutar otak untuk lebih arah teknologi. Dan disinilah kita perlu untuk mengidentifikasi hal tersebut. Karena waktunya habis, ini aku skip di beberapa judul ya, teman-teman. Oke. Ini yang kemarin menang counter hegemoni, kearifan lokal Balikpayan dalam pengurangan risiko bencana gempa bumi. Nah, ini yang terakhir, Achieving Star, yaitu strategi menuju PIMNAS melalui PKM RSA. Nah, teman-teman harus menghindari tiga jebakan ini, yaitu biasanya kita cenderung pengen kontrol V, plagiasi, fabrikasi, yang itu memudahkan kinerja dalam penyusunan proposal, tapi jangan diterapkan teman-teman karena bisa mengurangi nilai, bahkan bisa berakibat fatal, yaitu proposal teman-teman terdiskualifikasi. Lalu ada sumber yang tidak terpercaya, jadi diutamakan paper terindeks Q1 ataupun Q2, dan tidak disarankan menggunakan website, dan juga urutan tidak lengkap itu juga berpengaruh. Nah, lalu juga ada tim yang solid. Nah, kalau tadi Kak Adinda mengatakan kita harus tim yang istilahnya liar, gitu, yang ganas gitu ya, yang kalau konflik gitu. Nah, kalau di aku sendiri, itu sebenarnya bagus, teman-teman. Bahkan bisa teman-teman terapkan karena kemarin timku sangat pendiam sehingga kurang liar gitu ya. Nah, tapi di sini teman-teman juga harus meng-highlight teman-teman liar yang dikatakan Kak Adinda itu juga harus dibarengi dengan passion yang sama. Sangat tidak bagus ataupun sangat tidak fit ketika teman-teman ngajak teman yang pengen ikut PKM, tapi ternyata mereka nggak memiliki passion di PKM. Mereka hanya passion di videografi ataupun passion di akademis. Nah, itu sangat sulit, teman-teman. Kalau misal ada rekan teman-teman yang anak akademis, selain dia hanya berfokus ke akademis, lalu teman-teman maksa buat ajak PKM. Nah, itu akan sulit, gitu, teman-teman. Lalu juga tentunya dibarengi dengan komitmen tinggi, kolaborasi rumpun ilmu, dan perbedaan pandangan. Ini kompleksitas adalah kunci di PKM RSA. Ketika teman-teman menyusun PKM riset sosial humaniora, teman-teman harus mencantumkan urgensi penelitian, luaran penelitian, the power of tinjauan pustaka, objek penelitian, jenis penelitian, analisis data, anggaran biaya, administrasi pendukung, draft wawancara ini penting banget, kedalaman metode, timeline kegiatan, dan kerangka konseptual. Ini sebenarnya seperti es campur gitu ya, teman-teman. Teman-teman harus ada es, ada sirup, ada tape, semuanya itu untuk rasa yang lezat ataupun untuk proposal PKM yang bagus, gitu, teman-teman. Nah, ini yang sedikit lewat beberapa PKM, nggak hanya PKM riset sosial humaniora, teman-teman. Biasanya di buku pedoman PKM telah mencantumkan PKM dan luaran masing-masing. Sebagai contoh di RSA, luarannya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Nah, tapi teman-teman juga harus memiliki output lain yang teman-teman susun sendiri output tersebut. Nah, output lain ini akan memudahkan teman-teman dalam menjangkau pihak yang lebih luas dalam realisasi ataupun impact dari riset teman-teman. Jadi kemarin karena luaran wajib hanya 3, dari timku menambahkan buku pedoman, lalu ini juga sebenarnya enggak sih, laporan keuangan ini wajib, teman-teman. Dan ini ada policy brief. Nah, ini istilahnya teman-teman sudah prepare amunisi lebih banyak gitu, dengan merangkai output lain. Gitu. Nah, yang terakhir adalah 1 masih ada 3. Nah, ketika ini, keuntungan teman-teman mengikuti PKM RSA ini adalah topiknya ini bisa di-apply kemanapun, teman-teman. Nah, ada kegiatan kemah budaya kaum muda yang bisa teman-teman ikuti sebagai realisasi dari PKM riset sosial humaniora. Ketika teman-teman memilih riset humaniora, lalu juga ada riset sawit yang bisa teman-teman apply, karena ini membuka peluang bagi RSH, dan ini yang seringkali teman-teman UB nanti, yaitu PKIM TSRA yang pada tahun kemarin, tahun
2 tahun kemarin mengangkat RSA gitu. Oke, nah ini terakhir teman-teman, we are not only designer of our dream, but also being achiever of those dream. Nah, jadi kita hidup di sini, hidup di bumi ini, kita tidak hanya mendesain mimpi kita, tapi juga kita juga harus menggapai mimpi-mimpi tersebut gitu. Nah, mimpi-mimpi tersebut itu tidak hanya PKM teman-teman, tetapi banyak kegiatan perkuliahan ataupun goals secara personal yang teman-teman miliki. Oke, nah ini mungkin sedikit penutup. Jangan lupa mampir ataupun barangkali ada yang dibingungkan terkait PKM RSH, teman-teman berencana untuk mengikuti PKM Riset Sosial Humaniora juga sabi kita komunikasi dan semoga sukses di PIMNAS 36 dan good luck. Gitu. Oke, mungkin untuk pemaparan materi terkait PKM Riset Sosial Humaniora saya cukupkan, dan waktu dan tempat aku kembalikan ke Mas-Mas MC gitu ya. Oke, Mas MC ya. Oke, terima kasih ya. Kami ucapkan kepada Kak Zulfikar atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Nah, kan tadi udah dijelasin nih mengenai PKM RE dan juga PKM RSH. Mungkin dari teman-teman dan kakak-kakak ada yang masih penasaran nih terkait kedua bidang PKM tersebut. Nah, daripada penasaran, langsung aja tanya. Oleh karena itu, kita buka aja sesi tanya jawab. Bagi teman-teman dan kakak-kakak yang ingin bertanya, bisa langsung untuk raise hand ya. Baik untuk peserta underscore PKM RE underscore Kak Nazela dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Sebelumnya izin bertanya kepada Kak Zahra. Mungkin di sini saya izin bertanya 2 pertanyaan ya, Kak. Yang pertama, mungkin Kak Zahra bisa menjelaskan tips-tipsnya bagaimana cara menyusun latar belakang dari penelitian Kakak. Kemudian yang kedua, tadi kan di slide ada dosen pembimbing yang kedua, seperti itu. Kalau boleh tahu, dosen pembimbing yang kedua itu apakah kita yang mencari atau bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Baik untuk Kak Adinda Zara, bisa langsung dijawab, Kak. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini sebelumnya suara aku udah jelas ya, masuk nggak? Izin menjawab sudah jelas, Kak. Oke, pertanyaannya keren banget ya. Pertanyaan yang kedua dulu ya. Oke, jadi sebenarnya konsep dari dosen pembimbing ada 2 itu, aku kurang tahu apakah ini memang di seluruh fakultas di UB atau di FK aja. Cuman intinya yang teman-teman harus paham, kalau di Simbamawa, dosen pembimbing itu hanya 1. Jadi dosen pembimbing yang terdata itu hanya dosen pembimbing utama, teman-teman, kayak gitu. Jadi nggak ada 2 dosen pembimbing ya. Cuman sepemahaman aku, memang dari Fakultas Kedokteran itu akan membantu mahasiswanya untuk mendapatkan dosen pembimbing tambahan, di mana nanti itu akan mendapatkan surat tugas khusus. Jadi ada ST-nya dari FK untuk supaya teman-teman ini punya dosen pembimbing kedua. Jadi istilahnya ini melengkapi penelitian teman-teman kayak gitu. Kemudian untuk mekanisme mencarinya ini seperti apa? Ini mencarinya sendiri ya teman-teman, mandiri. Jadi mungkin teman-teman ada yang pasti kan ada anggota dari program studi lain ya. Nah, mungkin dia bisa merekomendasikan dosen pembimbing yang memang linier dengan rumpun penelitian yang teman-teman lagi ambil seperti itu. Atau kalau aku sendiri, aku lebih banyak berkonsultasi sama dosen pembimbingku untuk rekomendasi dosen pembimbing dari prodi manakah yang kira-kira bisa membantu dan apakah beliau ada kenalan gitu. Di luar dari hal tersebut, nanti teman-teman pasti akan dibantu kok untuk pencarian dosen pembimbing kedua. Jadi nggak perlu khawatir, nanti pasti ada kayak pengarahan gitu. Biasanya dari penanggung jawab PKM Center mungkin dari Dokter Tarik atau dari Ibu Apoteker Oktavia Rahayu seperti itu. Jadi teman-teman tenang aja kayak gitu. Kemudian untuk yang pertama ya, pertanyaan tentang tips untuk menulis latar belakang. Sebenarnya ini tips pribadi aku ya.
ketika aku menulis, entah itu PKM atau scientific article atau writing, aku selalu punya trik di mana kalau kamu masuk pada bagian latar belakang atau pendahuluan, aku tuh punya trik di kalimat pertama dan kedua, ketika reviewer atau orang lain membaca, kamu tuh sudah bisa memastikan mereka akan lanjut untuk baca ke line ketiga, keempat, dan ke bawah, kayak gitu. Jadi intinya latar belakang yang bagus menurut aku, selain memang nanti pengerjaannya sampai akhir bisa membawa maksud penelitian kamu, tapi dari awal itu kayak kamu baru baca dikit aja itu orang udah tertarik gitu. Nah, gimana sih tipsnya? Biasanya ini udah umum banget sih sebenarnya, tapi bawalah dengan data kayak gitu. Jadi misal kalau di penelitian aku, kan aku membawa tentang pengobatan untuk ibu pasca salin. Nah, aku membawa data kayak gini. Jadi pada tahun 2017 berdasarkan data dari WHO mencatat sebanyak 810 ibu meninggal setiap harinya, di mana 80% penyumbang kematian tersebut adalah adanya komplikasi pada fase perdarahan pasca persalinan atau masa nifas. Kayak gitu. Jadi ketika orang membaca tuh udah tahu, oh iya ya, masalahnya nih concern banget gitu. Nah, setelah itu bolehlah akhirnya kamu lanjutkan dengan misalnya pengertian dari kayak aku membawa masa nifas, aku menjelaskan masa nifas itu seperti apa sih, kemudian memangnya luka pasca salin itu seperti apa, dan lain sebagainya. Setelah dari pengertian itu, bisa dilanjutkan dengan penelitian yang sudah ada. Gitu. Memangnya dengan permasalahan seperti itu, belum adakah penelitian yang menjawab atau yang memberikan solusi? Gitu. Nanti kamu bisa semakin ini lebih ke word game aja sih, permainan kata-kata gitu. Kamu bisa kayak lebih tekenin kalau, oh memang sudah ada, namun ternyata tidak seefektif itu gitu. Sambil kamu kasih datanya seperti apa memang penelitian yang sudah ada, kayak gitu. Udah di akhir barulah kamu langsung masuk tuh. Oleh karenanya, berdasarkan permasalahan tersebut, tim kami mengajukan sebuah inovasi. Berupa apa? Jelaskan secara singkat inovasinya, dan udah kayak gitu. Simple sih latar belakang, tapi memang untuk mencapai komposisi yang bagus, pas, dan jumlah katanya maksimal itu perlu beberapa hari. Tapi nggak apa-apa kok, selama kamu udah kenal sama masalah kamu dan solusi yang mau kamu bawa, itu gampang sih, tinggal di sambung-sambungin aja. Mungkin kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin dari tadi peserta yang bertanya, apakah sudah menjawab? Oke, sudah menjawab. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Mungkin ada lagi peserta yang ingin bertanya, jangan lupa untuk raise hand ya. Baik, mungkin sambil menunggu saya ingin bertanya ini sekalian untuk promosi ya mungkin ya. Katanya ya dengar-dengar kalau PKMRE itu kalau memang kita medali bisa bebas sidang ya. Itu benar atau enggak ya, Kak? Ini ke saya kah pertanyaannya? Iya, Kakak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi benar ya, tapi sekali lagi aku tidak bisa mengkonfirmasi gitu, apakah ini berlaku di semua fakultas di UB atau fakultas kedokteran saja. Tapi setahu aku di tiga prodi di kedokteran itu sudah bisa, kedokteran, kebidanan, dan farmasi. Namun tetap ini merujuk dengan ketentuan masing-masing prodi. Jadi nanti itu kayak akan ada buku pedoman TA. Biasanya akan terpapar di situ gitu. Misal kalau di kedokteran, setahu aku ya, ini cerita dari Kak Primus, itu skripsinya beliau kan bebas sidang ya. Namun yang tanda tangan itu bukan dekan dari FK seperti itu, karena memang penelitian beliau tentang teknik, sehingga semua yang tanda tangan itu teknik. Namun karena memang sistemnya asal kamu lolos PIMNAS, kamu kan bebas TA dan selesai, jadi ya sudah bisa. Tapi ini berbeda di kebidanan. Kalau di kebidanan nggak bisa. Jadi kalau misalnya mau bebas TA, otomatis ide yang dibawakan harus linear dengan rumpun ilmu kebidanan. Dan kalau di kebidanan juga, setahu aku ya, aku nggak tahu kalau di prodi lain, kalau memang mau bebas TA itu bisa hanya dengan lolos PIMNAS, tapi tidak dengan bebas sidang. Jadi kalau misalnya kamu mau bebas TA dan bebas sidang, maka kamu harus jadi medalis di PIMNAS, kayak gitu sih. Tapi itu tadi
tergantung juga dengan kebaharuan pedoman TA ya tiap tahun. Karena kan tiap tahun pedoman TA kan beda-beda. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang masih penasaran nih tentang bisa nggak sih bebas TA gitu, mungkin bisa tanya-tanya sama kakak-kakak di FK yang udah jadi medalis bertahun-tahun atau di koordinator TA di prodinya masing-masing kayak gitu. Oke Kak, terima kasih sudah sangat menjawab. Oke, sayang sekali ya teman-teman bahwa waktu tanya jawabnya telah berakhir. Baik, kami ucapkan terima kasih kembali kepada Kak Adinda dan juga Kak Zulfikar atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Lalu, untuk agenda selanjutnya, yaitu sesi penyerahan sertifikat kepada pemateri kelima dan juga keenam kita. Untuk pertama, yaitu penyerahan sertifikat kepada Kak Adinda terlebih dahulu. Baik, kepada Kak Adinda dipersilakan untuk menyiapkan pose terbaiknya dan kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk menampilkan sertifikatnya. Baik, kepada Kak Adinda dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Dokumentasi akan saya pimpin dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih panitia dan juga terima kasih Kak Adinda. Selanjutnya, yakni seksi penyerahan sertifikat kepada Kak Zulfikar. Baik, kepada Kak Zulfikar, dipersilakan untuk menyiapkan pose terbaiknya. Dan kepada panitia yang bertugas, dipersilakan untuk menampilkan sertifikatnya. Baik, kepada Kak Zulfikar dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Dokumentasi akan saya pimpin dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, kami ucapkan terima kasih kembali kepada Kak Zulfikar dan juga Kak Adinda. Kami persilakan kepada Kak Adinda dan juga